Pernah gak kamu merasa capek, padahal cuma belajar dari kamar sendiri? Merasa tahu banyak, tapi hatimu tetap kosong. Slide demi slide kamu pahami, video demi video kamu tonton. Tapi kenapa ya, makin belajar, justru makin jauh dari rasa tenang? Zaman sekarang, ilmu tinggal dicari. Tapi benarkah kita sedang mencari ilmu atau cuma mengumpulkan informasi tanpa arah? Kita bisa akses ratusan buku dalam satu malam, tapi berapa kalimat yang benar-benar meresap ke hati? Makin mudah belajar, tapi makin sulit dekat dengan ilmu itu sendiri. Mungkin yang hilang bukan pada ilmunya, tapi pada bagaimana kita memperlakukan ilmu itu. Mungkin kita lupa sebelum ilmu, ada sesuatu yang lebih dulu harus kita pelajari, yaitu adab. Assalamualaikum, saya Rizal, seorang pembelajar. Hari ini saya akan membagikan misi pikiran saya tentang adab mencari ilmu di era digital. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengklik video ini. Selamat datang di channel saya. Di sini saya akan membagikan pikiran saya untuk bahan diskusi dan bertumbuh bersama. Kita hidup di zaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya dengan ponsel dan internet, jutaan sumber belajar, baik itu buku, jurnal, video, maupun kursus, tersedia dalam genggaman. Namun, bersamaan dengan kemudahan ini, muncul tantangan baru. Bagaimana menjaga adab dan etika ketika ilmu begitu mudah diakses. Belajar makin mudah, tapi kenapa hati kita kadang terasa kosong saat belajar? Kita hidup di zaman ketika belajar tak lagi harus menempuh perjalanan jauh. Tak perlu menunggu kitab datang dari negeri seberang. Tak perlu duduk berdesakan di ruang kelas. Ilmu ada di genggaman, di layar kecil yang kita sentuh setiap hari. Tapi justru di tengah kemudahan itu, muncul keganjilan yang diam-diam kita rasakan. Kenapa hati ini terasa hampa saat belajar? Secara psikologis, kita kerap terjebak dalam cognitive dissonance. Otak bekerja keras menyerap informasi, namun hati tak ikut bicara. Kita multitasking sambil belajar. Satu tab untuk kuliah, satu untuk medsos, satu lagi buat playlist. Kita membaca cepat, mencatat cepat, menyelesaikan cepat, tapi tanpa jeda untuk merenung. Maka belajar berubah dari proses internalisasi menjadi rutinitas teknis yang kering. Otak sibuk, tapi hati kosong. Kita tahu banyak hal, tapi sedikit yang benar-benar mengubah siapa kita. Dari sisi teknologi, memang semua jadi mudah, tapi kemudahan yang serba instan ini menyingkirkan ikatan emosional antara pelajar dan ilmu. Kita tak lagi bersentuhan dengan proses, tak lagi mengulang-ulang satu konsep sampai lekat dalam hati. Kita sekadar melompat dari satu video ke video lain, dari satu quote ke quote lain, dari satu PDF ke file berikutnya. Akhirnya, kita tidak belajar, kita hanya berpindah dari satu informasi ke informasi lain. Secara filosofis, kita telah jauh bergeser. Belajar dulu adalah perjalanan spiritual, membentuk karakter, menata akhlak, menyelami makna hidup. Tapi kini, belajar lebih sering dimaknai sebagai konsumsi data, bukan transformasi, bukan akumulasi. Kita bangga tahu banyak, tapi lupa menanyakan, sudahkah aku berubah menjadi lebih baik? Dalam pandangan Islam, belajar bukan sekadar proses intelektual. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya tak turun pada hati yang sombong atau tergesa-gesa. Nabi SAW mengajarkan bahwa ilmu harus dituntut dengan adab, niat, dan penghormatan. Jika itu yang kita tinggalkan, jika kita mulai belajar tanpa memanggil ruhnya, maka tak heran jika yang tersisa hanyalah kosong. Sebab ilmu tanpa adab adalah tubuh tanpa ruh. Jadi, mungkin kita tidak sedang kekurangan ilmu, kita hanya kehilangan cara menghormatinya. Banyak tahu, tapi merasa belum benar-benar paham. Gelombang informasi semakin deras, terlalu deras, hingga tak sempat benar-benar tenggelam ke dalamnya. Kita menonton video pembelajaran dengan 2 kali kecepatan, membaca ringkasan buku, menandai quote di media sosial, dan merasa telah cukup. Inilah jebakan psikologis yang disebut illusion of competence, rasa paham semu. Kita merasa menguasai, padahal belum bisa menjelaskan, apalagi menerapkan. Kita merasa tahu, padahal baru menyentuh kulitnya saja. Teknologi memperparah ilusi itu. Dengan informasi yang terus-menerus hadir dan berseliweran, kita terbiasa berpindah dari satu topik ke topik lain tanpa tuntas. Kita menyusun daftar tontonan, bookmark bacaan, menyimpan ratusan PDF,
Tapi nyaris tak ada yang benar-benar dibaca perlahan. Kita belajar seperti menonton trailer, cepat, menarik, tapi tak pernah utuh. Maka jangan heran jika di akhir hari, kepala penuh tapi hati tetap merasa kosong. Filosofi klasik mengajarkan bahwa mengetahui dan memahami adalah dua hal yang sangat berbeda. Mengetahui hanya menyentuh permukaan, memahami menyelam ke kedalaman. Tapi sayangnya, zaman ini terlalu sibuk dengan permukaan. Kita lebih sering mengutip daripada merenung, lebih cepat mencatat, tapi lupa bertanya, apa makna ini bagiku? Dalam Islam, ilmu tidak berhenti pada hifz atau hafalan. Yang lebih tinggi adalah faham atau pemahaman yang masuk ke hati, membentuk sikap, dan menghasilkan amal. Imam Malik berkata, bukanlah ilmu dengan banyaknya riwayat, tapi ilmu adalah cahaya yang Allah letakkan di dalam hati. Maka ketika kita belajar tanpa merenung, tanpa memaknai, tanpa menghidupkan ilmu itu dalam diri, maka ilmu itu tak memberi cahaya. Ia menjadi tumpukan kata, bukan lentera jiwa. Ketika ilmu bisa diakses kapan saja, bagaimana menjaga nilainya tetap mulia? Ilmu yang terlalu mudah seringkali terlalu murah. Pernahkah kita merenung mengapa sesuatu yang didapat dengan mudah seringkali kehilangan makna? Ini bukan sekadar perasaan, tapi gejala psikologis yang disebut devaluation by abundance. Ketika sesuatu tersedia melimpah tanpa perjuangan, nilai dalam benak kita ikut merosot, termasuk ilmu. Ketika tak lagi perlu bersusah payah mencarinya, kita perlahan kehilangan rasa hormat terhadapnya. Kita lupa betapa berharganya sesuatu yang dulu dicari dengan air mata dan pengorbanan. Di zaman ini, cukup ketik satu kata, ribuan hasil muncul. PDF tersaji secara gratis. AI merangkumnya. YouTube memberi visualnya. Tapi semakin instan aksesnya, semakin dangkal penghargaan kita terhadapnya. Kita lupa bahwa di masa lalu, para pencari ilmu berjalan ribuan kilometer, menyalin kitab dengan tangan gemetar, dan menangis ketika menerima satu hadis dari lisan seorang guru. Kini, kita skip video setelah 3 menit dan merasa bosan jika jawabannya tidak langsung keluar. Secara filosofis, akses tidak identik dengan nilai. Kita bisa duduk di tengah perpustakaan langit terbuka. Tapi jika hati tak khusyuk dan adab tak menyertai, semua itu tetap kosong. Nilai ilmu tidak ditentukan oleh kelangkaannya, tapi oleh cara kita memperlakukannya. Apakah kita menyentuhnya sebagai barang konsumsi digital, atau menjunjungnya sebagai warisan yang harus dijaga dengan adab dan tanggung jawab. Islam meletakkan ilmu pada tempat yang paling suci. Nabi Muhammad SAW bersabda, ulama adalah pewaris para nabi. Maka ilmu bukan sekadar informasi, ia adalah warisan kenabian. Memperlakukannya tanpa rasa hormat, walau mudah diakses, tetap melukai kesakralannya. Maka, tak peduli seberapa modern alatnya, adab tetap menjadi pintu masuk bagi ilmu yang sejati. Ilmu bisa dicari dengan teknologi, tapi tak bisa diwarisi tanpa takzim. Apakah kita sedang menuntut ilmu atau hanya mengumpulkan informasi? Antara menyimpan dan menghayati. Di era ini, kita sering terjebak menjadi kolektor pengetahuan atau knowledge hoarder. Kita menumpuk tab baru, menyimpan ratusan e-book, menyalin kutipan dari cendekiawan dunia, lalu merasa telah belajar. Padahal, yang berubah hanya jumlah koleksi, bukan kualitas pemahaman. Kita mencatat banyak, namun jarang kembali membaca dengan jiwa yang hadir. Kita merasa pintar hanya karena punya banyak catatan, padahal belum tentu bisa menjelaskan satu makna pun dengan jernih. Teknologi membanjiri kita dengan fitur simpan, bookmark, save, screenshot, dan menciptakan ilusi belajar. Kita merasa aktif, padahal seringkali hanya menumpuk, bukan mengendapkan. Belajar jadi seperti berbelanja di toko digital. Semua diklik, tapi tak semua dibuka. Kita lebih rajin menyimpan materi daripada merenungkannya. Secara filosofis, kita lupa. Belajar yang sejati bukanlah soal seberapa banyak kita tahu, tapi seberapa dalam kita berubah. Pengetahuan bukan barang koleksi, melainkan obor yang seharusnya menyalakan terang dalam diri. Informasi tak serta-merta berarti transformasi. Banyak yang tahu banyak, tapi tidak hidup dalam makna yang mereka tahu. Dalam pandangan Islam, Nabi SAW mengingatkan dengan doa yang mengguncang kesadaran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu bukan sekadar hafalan, bukan pula tumpukan materi. Ilmu adalah amanah yang harus membentuk akhlak. Jika ia tak mengubah cara kita memandang dunia, maka ia belum menjadi cahaya. Maka waspadalah, jangan sampai kita memeluk banyak pengetahuan, tapi tak satu pun menghangatkan hati.
Di era serba digital, masihkah kita butuh adab untuk menuntut ilmu? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu merefleksikan beberapa pertanyaan berikut. Jika ilmu bisa diakses tanpa guru, apakah kita perlu takzim kepada para pembawa ilmu? Jika AI bisa menjawab semua soal, apakah kita masih perlu duduk dengan penuh rendah hati untuk mendengar penjelasan seorang guru? Jika video pembelajaran bisa di-skip, apakah kita tetap belajar sabar dalam memahami sesuatu? Jika kamu menjawab ya, untuk sebagian atau semua pertanyaan itu, maka kita telah sampai pada kesadaran paling mendasar dalam menuntut ilmu. Adab sebelum ilmu. Yang pertama, luruskan niat. Belajar bukan sekadar memburu kepintaran, tapi menempuh jalan pulang menuju Allah. Jika niatnya adalah gengsi, maka hasilnya hanya tepuk tangan fana. Tapi jika niatnya tak korup, maka tiap huruf yang dipahami menjadi zikir. Tiap kesulitan jadi jalan penghapus dosa. Ilmu bukan piala. Ia pelita yang menuntun langkah menuju takwa. Maka luruskan niat. Belajar untuk menjadi hamba, bukan hanya juara. Kedua, hormati proses dan sumber ilmu. Banyak yang ingin sampai, tapi tak mau berjalan. Banyak yang ingin paham, tapi enggan membaca perlahan. Ilmu bukan mie instan. Ia buah dari sabar dan adab. Hormatilah penulis yang meneteskan pikirannya dalam ribuan kata. Hormatilah guru yang menahan lelah agar kita tercerahkan. Dan hormatilah waktu, sebab waktu adalah harga dari pencerahan. Belajar pelan-pelan, bukan lambat, tapi beradab. Ketiga, amalkan sekecil apapun. Jangan tunggu hafal 1000 ayat untuk mulai jujur. Jangan tunggu tamat buku filsafat untuk jadi penyabar. Ilmu bukan pameran ide, tapi bahan bakar perubahan. Bahkan jika kau pahami hanya satu kalimat hari ini, tapi jika itu membuatmu lebih baik, maka itulah ilmu yang hidup. Satu langkah yang diterapkan lebih kuat dari 100 yang dicatat. 4. Hargai keberkahan ilmu, bukan hanya kecepatan akses. Zaman ini memberi kita ribuan jalan untuk tahu, tapi hanya satu jalan untuk tumbuh, kesabaran. Ilmu yang dicari dengan tergesa akan hilang dengan tergelincir. Sementara ilmu yang dirawat dengan syukur akan menetap dan menumbuhkan. Cepat paham belum tentu dewasa. Lambat tapi matang, itulah tanda keberkahan. Jangan hanya kejar tahu, kejarlah bertumbuh. 5. Perbanyak duduk bersama guru, sekalipun lewat layar. Layar bukan alasan untuk kehilangan adab. Duduklah dengan niat menuntut, bukan sekadar menonton. Dengarkan dengan hati, catat dengan telinga batin, ucapan salam di awal, dan terima kasih di akhir. Karena ilmu tidak hanya masuk dari mulut guru, tapi juga dari keberkahan adab murid. Bahkan, layar pun bisa menjadi madrasah jika kita duduk dengan hati. Jika kamu belajar dengan niat memperbaiki dirimu, maka semua layar, buku, video, bahkan AI bisa menjadi jalan kebaikan. Tapi jika kamu belajar hanya untuk merasa tahu, maka semua itu hanya akan menambah kosong di dalam hati. Di era ini, ilmu memang lebih mudah ditemukan, tapi keberkahan ilmu tidak pernah dijual bebas. Ia hanya tumbuh dalam hati yang tunduk, dalam hati yang lurus, dan dalam laku yang penuh hormat pada proses. Kita tidak kekurangan informasi, kita hanya butuh lebih banyak kejujuran untuk bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar belajar, atau sekadar tahu sedikit lebih banyak dari orang lain. Jika kamu masih merasa kosong saat belajar, itu bukan akhir, itu panggilan untuk kembali belajar dengan hati. Jika kamu merasa konten ini menyentuh keresahanmu, bagikan ke temanmu yang sedang belajar, yang sedang mengejar ilmu, agar bisa berjalan bersama. Bukan hanya menjadi tahu, tapi juga tumbuh. Tulis di komentar, apa pelajaran yang paling berharga yang kamu dapat bukan dari buku, tapi dari cara kamu belajar. Jangan lupa like dan subscribe karena kita akan terus bahas topik-topik reflektif seputar belajar, adab, dan perjalanan menjadi manusia yang lebih berilmu dan lebih beradab. Rizal pamit undur diri. Wassalamualaikum.